Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang LMKM ini, ya ini sudah artinya secara undang-undang ya itu sudah tepat. Cuman kan dari persoalan saat ini yang ada, banyak musisi yang sebenarnya pengen supaya konteksnya itu lebih ke direct langsung secara royalti. Maksudnya supaya jelas distribusinya itu kemana, si royalti ini kemana jatuhnya gitu. Iya. Contoh kayak sederhananya begini, saya punya beberapa lagu, tapi kan saya nggak pernah tahu kalau lagu saya itu diputar di kafe-kafe di luar sana. Ya. Betul. Yang kasih saya informasi siapa gitu. Ya. Berarti LMKM harus punya data itu. Nah sekarang kan persoalannya dasar dari sebuah kafe memutar kan kadang random tuh. Lagunya ini, lagunya ini dari semua playlist itu kan beda-beda tuh random. Nah yang tahu bahwa ketika royalti terkumpul di sebuah kafe itu, data pemutaran lagu yang di kafe itu dapat dari mana gitu. Terus siapa-siapa aja yang harus dapat. Yang tahu kafe itu putar lagu ini dari mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan apa kabar sahabat TV Pare? Senang sekali rasanya kita bertemu kembali di podcast Dua Kursi. Dan tema kita hari ini, kita telah mengundang salah satu musisi di kota Parepare. Dia salah satu pengurus juga di komunitas musisi kota Parepare. Dan tema ini memang menarik kami angkat. Kenapa? Di beberapa hari terakhir viral dengan royalti yang diterapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, seiring dengan kasus daripada Direktur Miga Cua yang beberapa lalu terjadi dan sampai saat ini masih berlanjut. Dan hari ini memang kita membahas soal itu dan kita mengundang narasumber. Di tengah kita sudah hadir, dia salah satu musisi di kota Parepare. Halo bro. Halo bro, apa kabar? Baik. Gimana bang? Sehat? Alhamdulillah. Oh ya. Jadi dia adalah, saya panggil siapa? Itas atau? Itas saja. Itas. Jadi Itas Balada lebih populernya. Ya, gimana bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehari-hari ini apa kesibukan? Biasa. Selain jadi musisi. Ngurus tempat usaha itu aja. Alhamdulillah. Gimana usaha? Aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Bang, ini sengaja saya undang saya ucapkan dulu terima kasih bang. Siap. Sudah memenuhi undangan TV Pare meskipun dalam kondisi seperti ini ya. Aman. Kita eksekusi saja dulu. Ya. Hari ini saya di Teras Lempang bersama dengan salah satu musisi. Kita akan berdiskusi mengenai royalti yang saat ini viral di publik saat ini. Kebetulan dia sudah hadir. Saya mau minta tanggapannya ini bang. Ini beberapa hari terakhir viral ini. Nah, menurut Anda bagaimana musisi di Indonesia ini? Apakah memang langkah yang dilakukan LMKN ini sudah tepat untuk menjaga daripada hak cipta daripada musisi ini? Gimana ya? Sebenarnya kalau kita mau bicara undang-undang, itu kan udah di hak cipta sendiri, di undang-undang hak cipta sendiri itu kan sudah ada ya, sudah diatur tentang royalti itu dan diperkuat oleh PP nomor 58 tahun 2022 tentang royalti dan hak cipta. Jadi LMKM ini kan dibentuk oleh Kemenkumham. Tujuannya untuk mengkolektifkan royalti para pencipta lagu dan penyanyi untuk didistribusikan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang LMKM ini, ya ini sudah artinya secara undang-undang ya itu sudah tepat.
Cuman kan dari persoalan saat ini yang ada, banyak musisi yang sebenarnya pengen supaya konteksnya itu lebih ke direct langsung secara royalti. Maksudnya direct langsung seperti apa itu, Bang? Jadi direct langsung seperti ini contohnya. Ada sebuah kafe gitu, dia mutar beberapa list dari contoh lagu-lagu Dewa atau lagu-lagunya Bang Anji apa semua. Nah, pihak kafenya itu yang mereport ke mana, ke pihak manajemen Dewa dan manajemen Bang Andi. Artinya langsung ke penciptanya, langsung ke penciptanya sama penyanyinya. Nggak melalui lembaga-lembaga. Nggak melalui lembaga lagi. Karena sebenarnya dari saya lihat juga, saya pantau di media sosial tentang kasus ini kemarin, ternyata banyak senior-senior musisi ini kan angkat suara juga. Betul. Persoalan ini, salah satunya ya termasuk Bang Anji, terus Thomas tuh, Bang Thomas, basis Gigi, itu kan angkat suara juga tentang kasus ini. Raja Dangdut juga angkat suara. Jadi mereka itu tidak mempersoalkan LMKM-nya, tapi mereka mempersoalkan ada keterbukaan LMKM dalam menyalurkan distribusinya ini kemana saja gitu. Betul. Dan siapa-siapa saja nih yang sudah menerima itu gitu. Berarti harus ada transparan. Ya, harus ada transparansi. Itu aja sih yang dia tuntut, sehingga beberapa teman-teman musisi dan musisi-musisi senior di Indonesia ini kan sebenarnya mereka lebih banyak memilih direct listen istilahnya. Supaya jelas distribusinya itu kemana, si royalti ini kemana jatuhnya gitu. Iya, karena kan tiba-tiba ini LMKM muncul tiba-tiba setelah kasus ini. Contoh kayak sederhananya begini, saya punya beberapa lagu, tapi kan saya nggak pernah tahu kalau lagu saya itu diputar di kafe-kafe di luar sana. Ya, betul. Yang kasih saya informasi siapa gitu. Ya. Berarti LMKM harus punya data itu. Nah, sekarang kan persoalannya dasar dari sebuah kafe memutar kan kadang random tuh. Lagunya ini dari semua playlist itu kan beda-beda tuh, random. Nah, yang tahu bahwa ketika royalti terkumpul di sebuah kafe itu, data pemutaran lagu yang di kafe itu dapat dari mana gitu. Terus siapa-siapa aja yang harus dapat? Yang tahu kafe itu putar lagu ini dari mana gitu. Berarti LMKM ini hanya semacam ada yang putar kena, ada yang putar kena, jadi tidak terurai siapa yang akan menerima. Kalau saya lihat sih kayak seakan-akan bahwa musiknya aja yang kena royalti. Musiknya, tapi penciptanya? Ya saya nggak ngerti gitu. Ya. Terus menentukan nilai sekian rupiah yang harus dibayar oleh si pemutar lagu misalnya, dasar untuk pemungutan itu kan kalau nggak salah di angka 120.000 per tahun, tapi per kursi. Jadi kalau kita punya 30 kursi ya hitung-hitungannya di 3.600.000 dong per tahun. Nah, 120.000 itu kan dari undang-undangnya itu sendiri 60.000 untuk yang menyanyikan, 60.000 untuk si pencipta. Tapi Bang ini setahunnya sudah tahu memang sebelum sudah ada nilainya sekian 50.000 per kursi kan hampir. Iya, sudah tahu. Sudah ada dari sudah lama sih saya tahu itu kalau royaltinya di LMKM itu seperti itu pembagian royaltinya. Cuman kan sekarang persoalannya itu sampai saat ini kan keterbukaan distribusi itu terhadap beberapa pencipta lagu dan musisi itu kan belum ada transparansi. Jadi beberapa musisi senior itu kan yang dipertanyakan itu sampai kenapa mereka menuntut, ya itulah tadi yang saya bilang istilah direct license. Jadi langsung aja gitu. Contoh kayak saya pengen nyanyiin lagunya Dewa di sebuah panggung besar, otomatis saya harus report ke ini yang penciptanya gitu. Jadi kalau misalnya yang Bang tadi bilang mau perform harus izin ke penciptanya itu bagaimana? Dan ini kan sudah rame, banyak yang gunakan
lagu, nah kena tidak dengan royalti itu? Sebenarnya kan yang dipersoalkan teman-teman senior ini ketika ada seorang artis ya, terus yang datang perform di panggung besar dengan nilai budgeting yang cukup wah, tapi membawakan lagu orang. Gitu. Nah sebenarnya dulu sih kalau bicara etika, mau royalti tidak royalti, tapi kan harus ada etikanya nih apa-apa. Iya. Ya kita kan bisa ngomong ke si pemilik lagu, ini saya mau bawain lagunya dulu ya, pengen bawain lagu kamu nih di tempat ini di mana gitu kan. Jadi itu kan harusnya sih ya, harusnya ada komunikasi karena di satu sisi sifatnya royalti, terus di satu sisi juga sifatnya etika. Jadi sama dengan festival-festival itu ya? Iya. Berarti harus izin dulu? Harusnya izin. Harusnya? Harusnya, berarti selama ini... Cuman kan harusnya gini loh, yang pantai itu siapa gitu? Ya, berarti LMKN harus punya pengawas. Ya, ya bisa saja mungkin. Tapi siapa yang mengawasi? Sekian banyak. Sekian apa ya? Kalau saya mungkin LMKN harusnya di setiap daerah kali mungkin ada ya. Kalau supaya bisa memantau data-data itu. Kalau memang pengen digituin. Ya. Gitu. Cuman ya kita kan mesti harus pandai-pandai ngelihat juga. Dalam artian gini, orang manggung budget 1 juta, masa dituntut royaltis ya? Tapi kan hak cipta, bos. Secara hak cipta kan harusnya ada range-nya juga nih. Contoh kayak macam begini, manggung dengan 5 juta ke atas nih, budgeting 5 juta ke atas. Itu kalau ada aturan yang kalau misalnya... Nah itu mesti harus diperjelas dan dibuat spesifik. Kalau budgeting penghasilan di bawah 1 juta? Kalau 5 juta ke bawah ya udah nggak perlu. Nggak bayar royalti. Karena kan sebenarnya ini simbiosis mutualis juga. Contoh dengan musisi nasional dengan musisi lokal kan simbiosis mutualis juga. Dalam artian gini, konteksnya musisi lokal ini kan menyanyikan lagu-lagu musisi nasional ini, simbiosis mutualisnya itu adalah kita memperkenalkan, mempopulerkan. Iya. Jadi kan simbiosis mutualisnya kan ada juga. Cuman untuk royalti sebenarnya teman-teman musisi juga paham tentang royalti itu, cuman dasar income-nya kita ini loh di musik itu, musisi lokal itu kan ya berapa sih paling tinggi budgetnya sekali manggung gitu. Tapi yang punya pencipta lagu ini sebenarnya apakah secara pribadi mendaftarkan lagunya, ciptanya ke LMKN atau permintaan LMKN? Sebenarnya ada beberapa yang sebenarnya di data LMKM itu ada beberapa musisi yang terdaftar di LMKM. Tapi ada juga beberapa saya lihat menarik diri dari situ. Itu karena tadi ya ketidakjelasan. Karena banyak yang menuntut tentang mending ini dibuat jadi direct listen saja. Termasuk beberapa WAMI juga itu kayak yang apa, asosiasi artis dan musisi Indonesia itu saya lihat ada beberapa sih yang tarik diri dari LMKN. Karena itu dasarnya mereka sih lebih apa ya, lebih jelas kalau mungkin dengan direct license itu. Dan kan Ahmad Dhani juga ada waktu itu ngomong bahwa lagu saya nggak apa-apa dibawain di kafe, di resto. Ya. Terus Bang Thomas juga ngomong lagu saya nggak apa-apa dibawain sama teman-teman main di kafe dengan budget di bawah 5 juta. Iya kan. Jadi sebenarnya apa ya? Undang-undangnya ini yang mesti harus dispesifikasi. Contoh sederhananya kan macam begini. Apanya yang mau dispesifikasi kira-kira? Nilainya atau nilai, terus atau beberapa jenis-jenis yang harus di royalti. Yang harus di royalti. Contoh kayak macam begini lah. Sekarang kan juga kan di pengumuman ciptaan terus ada pertunjukan ciptaan. Jadi pertunjukan ciptaan itu kan live musik. Nah sekarang contoh kayak macam begini, sebuah kafe menampilkan perform live musik, band lah. Gitu. Nah yang bayar royaltinya itu kan di rule itu si pemilik kafe.
Karena dia penyelenggara. Karena dia penyelenggara. Nah, sekarang kita bayar band di angka 10 juta. Ya. Main di sebuah kafe. Yang kena royaltinya juga kita. Harusnya kan siapa nih yang kena royalti? Yang bawa lagu. Yang bawa lagu. Tapi kan bawa lagu yang tidak mengerti. Saya kan diundang. Misalnya, jadi, oh iya memang artinya gini. Kamu diundang main di sebuah kafe, bawain lagu-lagu ini. Kita kan ini ngundang kamu, kita nggak tahu lagu apa yang kamu bawa. Oke, ya. Berarti contoh kayak saya pemilik kafe ini, saya nggak tahu begitu. Saya nggak tahu kan list lagumu apa. Oh, jadi ya, yang mau perform harus sampaikan dulu ke pemilik harusnya begitu, penyelenggara. Oh ini ya. Tapi kan itu terjadi di beberapa wedding organize ya di Jakarta. Jadi dia ngundang kafe, dia ngundang band main. Terus ketika dia main, sebelum dia main kan pihak wedding organize ini meminta list-listnya. Nah, terus dari sekian list yang dikasih, wedding organize lain yang mengurus ke manajemen masing-masing. Tapi kan itu butuh timing yang banyak. Nah, bagaimana yang konteksnya reguleran? Ayo. Iya. Masa mau urus lagi? Izin bang, mau bawain lagu ini. Mau tunggu konfirmasi lama. Sedangkan sifatnya reguleran kan itu bisa dikata bahwa mungkin seminggu 3 kali gitu. Betul. Masa mau izin lagi? Terus kita yang pakai band yang random istilahnya. Malam ini band ini, malam ini band ini. Kecuali kalau band yang sifatnya kontrak, ya itu mungkin enak. Kita bisa pemilik kafe dan band itu bisa bikin kontrak bahwa yang membayar royalti ini siapa nih, si pemilik band atau si band ini atau si pemilik kafenya, itu tercantum dalam kontrak. Tapi kan kalau kita di daerah ini kan di sebuah kafe kita diundang main, itu kan bukan sifatnya kontrak. Kita panggil main aja. Iya. Jadi sejauh ini pengalaman bang jadi musisi, pernah bawa lagu? Jujur saya nggak pernah jarang bawa lagu-lagu orang kalau saya main. Jadi mending saya bawain lagu saya sendiri. Oh berarti sudah cipta lagu sendiri? Iya. Ini abang cipta lagu sendiri, kalau ada yang bawakan bagaimana? Saya nggak pernah tahu siapa yang bawa. Begitu? Siapa yang terus paling lagu saya paling ketahuannya kalau didengar di Spotify nih sekian orang, paling tahu begitu. Cuman untuk ditampilkan atau diperformkan. Nah tanggapan anda kalau hanya membawakan begitu tak punya dapat apa-apa bagaimana? Ya sebenarnya kan kalau saya dasarnya saya bikin lagu tujuannya kan memang untuk diperdengarkan. Tapi ini kan masalah hak cipta. Ya yang salah itu ketika kalau saya nih yang salah ketika lagu saya kau akui bahwa itu lagumu, itu yang salah. Salah. Berarti boleh dan sebenarnya kalau diputar lagu tanpa mengklaim bahwa saya punya lagu. Maksudnya sebenarnya misalnya kalau kita putar lagu, ya enggak masalah kan? Iya. Karena kan kita enggak mengklaim. Cuma ini kasusnya ini viral karena kan perusahaan besar. Ya, perusahaan besar, makanya viral. Iya. Muncul ini tiba-tiba. Muncul tiba-tiba karena perusahaan besar. Tapi kasus sebelumnya kan pernah juga muncul di kasusnya Agnes. Ya kan? Agnes ya. Iya, tapi sebenarnya gini loh. Kayaknya kita kan sebenarnya LMKM itu nggak boleh mensapu rata sebuah royalti di cafe and resto. Harusnya kan dia punya tolak ukur omset, tolak ukur income dari sebuah cafe itu. Ya, tapi kan itu sudah didiskusikan sih bahwasanya ketua LMKM itu sendiri kan udah ngomong bahwa itu bisa dinegosiasikan. Jadi usaha mikro kecil itu udah ada didiskusikan. Jadi tidak semerta-merta di angka itu. Tapi melihat atau mempelajari dari
apa namanya masalah ini, kira-kira yang untung dan rugi siapa? Pemilik kafe atau musisi yang? Kalau bicara untung rugi ya, musisinya tidak populer lagi ataukah karena kan putar ini lagu perketat harus izin, mereka lah berbondong-bondong ya ke dampaknya mempopulerkan lagu di luar pada Indonesia, maksudnya lagu-lagu kita punya. Dampaknya bisa ke situ. Berarti mempengaruhi ya tingkat popularitas musisi. Tingkat popularitas musisinya, dampaknya bisa ke situ. Karena saya baca beberapa berita, wah, pemilik kafe beberapa sudah mulai memutar lagu-lagu barat. Dan kalau lagu barat juga sebenarnya kalau secara undang-undang ya iya, tapi tidak seketat ini, seketat misalnya biar meskipun Kicuan Burung. Sekarang gini deh, Indonesia Raya. Ya, Indonesia Raya. Yang baru-baru ini. Jadi kalau menurut saya, kalau memang ini royalti, ya kan, Indonesia Raya ini royalti, mungkin WR Supratman beserta keluarga ini orang paling terkaya lah di dunia karena royalti. Jadi ini baru-baru ada pernyataan daripada keluarga almarhum WR Supratman, ya. Ini kan sudah masuk ke lagu nasional. Iya. Artinya sudah siapapun bisa, terkecuali kalau pendapat LMK beda. LMK itu saya dengar, saya baca di berita, kalau lagu itu, musik itu Indonesia Raya disuarakan atau dinyanyikan oleh yang tadi itu kayak perform perusahaan musik, dalam misalnya saksofon atau tetap kena royalti. Karena ya kan jadi bingung juga industri. Karena industri yang menggelar, bukan kepentingan nasional, bukan kepentingan sosial misalnya. Karena kepentingan sosial kan misalnya kegiatan-kegiatan agenda, misalnya ada kan perayaan, harus ada lagu Indonesia Raya, kegiatan politik misalnya. Tapi kalau kegiatan semacam kegiatan hiburan kayak festival atau apa, yang menyanyikan lagu itu adalah perusahaan semacam IO atau apa yang memiliki usaha musik. Contoh gini deh, kita bikin sebuah festival, yang dimana acara pembukaan festival itu yang sifatnya industri, itu memutar lagu Indonesia Raya untuk dinyanyikan semua bersama semua penonton yang ada. Itu bagaimana tuh? Nah itu dia. Makanya abang tadi bilang, makanya harus diperjelas semuanya. Di spesifik, ada spesifikasi yang lebih jelas tentang kategori-kategori itu. Ini masukan buat LMKM. Karena sebenarnya begini deh, kita di lokal aja Parepare. Kalau memang ada sifatnya begini, anak Parepare kan punya banyak lagu juga nih. Betul. Tapi tidak semua, ataukah memang belum ada yang daftar LMKM? Nggak usah daftar LMK, maksudnya begini, bawakan lagu. Anak Parepare ini kan ada beberapa karya anak Parepare juga yang ada di Spotify semua. Nah, kira-kira kalau umpama semua kafe Parepare memboikot lagu-lagu luar yang terdaftar di LMKM dan dia mengambil keputusan untuk memutar lagu anak Parepare lokal. Nah, berarti secara otomatis lagu mereka tidak populer lagi. Bukan tidak populer, maksud saya begini. Justru banyak anak Parepare yang tidak tahu kalau anak Parepare itu punya banyak lagu. Nah, justru itu kan bisa membantu popularitasnya teman-teman Parepare dan bisa memicu kreativitas teman Parepare untuk selalu untuk berkarya. Nah, konteksnya seperti semua kafe yang ada di Parepare merangkum playlistnya untuk memutar lagu-lagu karya anak Parepare. Kan lebih keren lagi tuh. Karena kan ini sistematisnya sederhana ya. Sebuah kafe mau putar lagunya teman-teman Parepare, kan izinnya enak tuh.
saya mau kasih masuk playlist, contoh saya ditelepon sebuah kafe, saya mau kasih masuk lagu tak di playlist, bagaimana? Kan lebih enak tuh. Saya kan bisa bilang, wah, oh iya enggak apa-apa, putar aja, kan keuntungannya lagu saya bisa ditahu sama anak Parepare. Ya, artinya sudah mulai ada kemajuan, memperkenalkan. Iya. Betul. Terus izinnya juga enak tuh, karena kita kafe itu ada di Parepare, penyanyinya juga orang Parepare. Ya kan tinggal izin doang. Oke. Akhirnya beberapa pengunjung kafe, lagunya siapa nih? Oh, lagu anak Parepare, ada di Spotify. Akhirnya masuk dalam list Spotify-nya beberapa pengunjung. Nah, itu kan bisa meningkatkan nilai royalti di Spotify juga, di platform digital. Iya, dapat keuntungan di Spotify ya. Atau begini, platform digital artinya ini kita bicara solusi, Om Pujo. Atau juga ini pernah saya diskusi, daripada ribet, ya, mending kayak platform digital ini bikin satu contoh kayak Spotify ya. Spotify kan ada premium tuh. Tapi Spotify tuh bikin platform yang istilahnya Spotify bisnis. Ya itu perlu yang harus yang mau diputar di kafe and resto itu yang dia download adalah premium. Spotify bisnis atau apa gitu, platform musik digital yang sifatnya bisnis. Nanti pihak platform itulah yang langsung bagi, karena kan mereka datanya jelas tuh. Ya betul. Dia ngasih langsung. Dia yang bagi langsung gitu. Contoh kayak di YouTube musik ada namanya YouTube musik bisnis. Jadi kalau umpama LMKM itu tugasnya apa? Tugasnya cuma datang. Kamu putar musik ya? Iya. Pakai apa? YouTube bisnis, musik bisnis atau Spotify bisnis. Oh iya, enggak apa-apa. Kan cuma pengawasan di situ doang. Kecuali kalau umpama dia pakai Spotify pribadi, mutar musik, itu yang salah. Kira-kira kena LMKN itu, misalnya kalau Spotify yang bukan bisnis lalu diputar tiba-tiba ada LMKN di situ, bagaimana? Itu bisa kena. Bisa kena ya? Mau premium juga itu kan sekarang bisa kena. Kenapa? Karena premium itu menurutnya bahwa Spotify premium itu adalah penggunaan pribadi. Jadi pribadi jadi kan Spotify premium kan dibayar tuh. Yang bayar kan pribadi sebenarnya. Nah, kalau umpama ada platform digital yang sifatnya musik bisnis, platform bisnis yang sifatnya di musik, kan itu lebih enak tuh data-datanya. Jadi contoh satu kafe daftar tuh nama kafenya ini. Jadi yang didaftar itu bukan akun pribadi tapi akun bisnis. Ya. Itu kan bisa datanya jelas tuh bahwa lagu-lagu siapa aja sih yang dia putar di kafe itu. Harusnya memang melalui aplikasi saja daripada sibuk awasi seluruh kafe. Dan enak kan kalau sistemnya platform begitu yang sifatnya bisnis kan direct ke manajemen masing-masing kan. Betul. Terus data pemutarannya kan jelas. Terus lagu-lagu di Spotify kan itu jelas siapa penciptanya dan siapa penyanyi. Oke. Kira-kira dampak daripada adanya penegasan daripada LMK ini mengenai royalti ke musisi Indonesia? Ya, itu sudah kita tidak bisa ini sih, karena memang kan ada sifatnya undang-undang. Jadi mau ngelak, mau berkelik bagaimanapun itu udah nggak bisa ini karena sifatnya undang-undang. Begitu ya? Iya. Cuman kan ini dibutuhkan solusi. Justru itu beberapa musisi yang menyatakan bahwa ya baik tidaknya ini apa-apa. Sekarang yang dipersoalkan adalah sistemnya. Sistem. Iya, bukan undang-undang yang dipersoalkan tapi sistemnya. Oke. Bang Ita selaku musisi, kira-kira apa yang harus menjadi solusi bagi pengusaha kafe atau resto? Karena kan mereka, saya baca di beberapa berita, mereka sudah merasakan sepertinya ini kita merasa tertekan dengan aturan ini. Apa-apa kita harus
bayar royalti ini hanya begini, harus apa. Ini mengancam kita punya usaha sepi, karena kan cafe resto salah satu daya tarik itu musik. Iya. Nah, karena musik itu kan bagian daripada servis. Betul. Bagian dari beberapa media yang saya baca itu sudah mulai merasakan ini ancaman bagi KPO akan sepi atau bagaimana. Nah, apa sebagai musisi, apa yang harus solusi yang diberikan kepada ini untuk mereka lebih, meskipun dengan kondisinya tetap mendengarkan lagu buatan anak negeri tanpa harus tertekan dengan aturan seperti itu. Ya kalau memang musik dianggap sebagai bagian daripada servis dalam sebuah usaha cafe and resto, terus kondisinya juga seperti ini, ya saya malah nyaranin ya mungkin kafe-kafe di sebuah daerah lu konfirmasi deh dengan beberapa musisi-musisi daerah. Ya, jadi mending beralih ke musik daerah. Musik daerah. Ya, salah satu masukan. Kan izinnya lebih jelas tuh. Lebih jelas dan lebih dekat. Karena kan kalau kita mau ke LMKM juga belum tentu, sedangkan kita putar lagu-lagu daerah kita, terus kita ke LMKM, apakah sampai ke teman-teman musisi lokal sendiri itu distribusinya? Kan belum tentu. Iya. Mestinya itu LMKM, lagu yang sudah didaftar oleh penciptanya di LMKM itu harus punya kode tersendiri. Tuh kayak misalnya kayak bintang atau apa. Begitu diklik ya harus ada. Bisa juga begitu. Iya, harus begitu. Tapi kan itu pasti di platform kan, di platform digital. Berarti LMK harus punya aplikasi. Jadi sebenarnya kayak macam begini, kan saya kenal beberapa musisi di luar gitu. Jadi contoh saya punya kafe, tinggal saya telepon sama teman, Mbak, saya mau putar lagu Mbak di kafe saya, boleh enggak? Oh, iya kan? Pernah bang? Iya. Oh iya, enggak apa-apa, boleh aja. Oh pernah ya? Iya. Izin. Oh iya, enggak apa-apa, Kang, saya mau putar lagu Akang di kafe saya, boleh enggak? Oh iya, enggak apa-apa, ada royalti enggak? Udah putar aja. Kan enggak ada beberapa teman-teman, cuman ya musisinya. Tapi yang abang telpo ini lagunya didaftar di LMKM tidak? Ya itu dia. Siapa tahu tidaknya dia daftar, abang sudah izin sama penciptanya, lalu kemudian LMKM. Ya sekarang kan persoalannya begini, semua konteksnya itu kan dari si pencipta itu sendiri. Oke. Kita kan udah ngomong langsung ya pencipta. Aman ya. Oke. Tinggal ini saya sudah ngomong sama pencipta, langsung ngomong aja. Kan kita bisa negosiasi sendiri kalau istilahnya direct license nih ya, kita bisa kan negosiasi sendiri ke pencipta. Oh berarti aturan itu tidak mengikat ya? Iya, tidak mengikat. Bahwa meskipun kita sudah izin ke pencipta, tapi lagu itu sudah didaftar di LMKM, tetap tidak kena. Karena sudah izin sebelumnya sama, tetap tidak kena. Tinggal kita ya sampaikan bahwa ini loh saya udah izin sama yang punya. Harus dibuktikan dari telepon atau ya by WA. Iya. Ya. Oke. Contoh kayak macam begini. Itulah saya bilang bahwa kafe di Parepare putar lagu anak Parepare. Keren. Kalau begitu putar lagu daerah. Band-band yang ada di Parepare yang tidak punya karya, cover aja lagu-lagu anak-anak daerah. Ya, sekaligus kita mendongkrak karya mereka. Lebih seru kalau begitu. Contoh band cover lagu saya, ya kan? Justru kan saya malah senang. Gila di cover lagi, ya kan? Jadi artinya kalau dengan adanya isu ini, saya langsung malah oh iya, ini kita harusnya dituntut untuk lebih kreatif sih. Kreatif ya. Jadi kreatif dalam artian begini,
kalau saya punya band, main di sebuah kafe, saya harus punya lagu, saya harus bisa berkarya. Jadi kalau saya main di kafe, bawain lagu saya, kan tidak ada royalti. Kan lagu saya. Tapi saya kan royalti itu ketika kita membawakan lagu yang bukan lagu kita, itu kan sifatnya royalti. Tapi kalau kita ini main di sebuah kafe, terus kita bawain lagu kita sendiri, ada royaltinya nggak? Siapa yang mau bayar? Nggak ada. Kafe dong yang bayar. Kafe kan yang bayar kita untuk main di situ, kan sudah selesai urusan. Tapi menurut abang dengan adanya ini, kira-kira ini lebih tertib tidak dengan perlindungan hak cipta bagi musisi? Ini belum sih. Kenapa? Belum bisa maksimal ya. Tapi ya sebagai langkah awal sih ya bagus juga, tapi belum bisa maksimal. Kenapa, Mas? Ya itu sebenarnya kalau mau lebih amannya ya transparansi. Kalau LMKM transparansi, terus punya dasar, punya sistem yang bagus tentang pendataan, ya mungkin semua orang akan mendaftarkan lagunya di LMKM. Oh begitu. Cuman kan konteksnya transparansi. Ya. Memang beberapa musisi sih memang mengatakan itu memang perlu harus transparansi oleh LMKM mengenai itu royalti kan sebenarnya sampai kemana. Orang nggak ada yang mempermasalahkan LMKM-nya. Iya. Yang mempermasalahkan ini sampai di mana ini distribusiannya. Iya. Daripada hasil royalti yang sudah ada ini. Konsumen misalnya. Contoh kayak kafe yang besar ini, yang viral ini kan, ya akhirnya dia ngalah, dia bayar 2,2 M kan. Sekarang ya 2,2 M kemana aja nih? Ya, ini kayaknya lagi dia gugat gitu kayak pembayaran. Jadi ya sebenarnya teman-teman musisi hanya arahnya ke situ sih. Justru dengan adanya undang-undang hak cipta tentang perlindungan hak cipta, terus tentang royalti, itu semua sebenarnya udah bagus. Ya, sudah bagus. Artinya negara ini sudah mengeluarkan undang-undang tentang itu. Walaupun itu sudah lama sebenarnya ada. Cuman kan sistemnya ini, sistem untuk menjalankan undang-undang ini yang masih banyak dipertanyakan. Itu intinya, Bas. Itu intinya. Harus transparansi dengan pendistribusian royalti. Nah, kalau mungkin LMKM transparansi apa semua jelas itu apa-apa ya, mungkin orang-orang akan mendaftarkan lagunya di LMKM. Oke. Ya. Jadi bisa saja ini salah satu upaya untuk mendongkrak lagu daerah kalau begini. Iya. Dengan adanya seperti ini. Saya malah dengan adanya ini mungkin band sebuah daerah, band-band yang di daerah mungkin akan berkarya. Dan ketika dia berkarya, dia main di kafe daerahnya itu sendiri, kan dibayar sama kafenya, nggak ada bicara royalti lagi. Yang bawain karyaku. Oke lah, saya mau main di kafemu, bayar begini, yang saya bawakan adalah karyaku sendiri. Oke. Iya. Ke depan ini kira-kira misalnya kalau ini masih berlangsung lama, nah bagaimana dengan perkembangan musik di Indonesia ini, Bang? Kalau terus begini seperti ini, ya mungkin kalau apakah dari analisa Bang, apakah bisa saja terjadi musisi banyak menarik diri dari LMKM ataukah bagaimana? Ya kalau tidak ada transparansi tentang penyaluran atau distribusi tentang royalti ini, ya mungkin banyak musisi yang tarik diri dari LMKM. Nah, kalau misalnya ini kan tadi sudah kita bahas mengenai bagaimana dengan perform di kafe, apakah kena royalti juga? Itu kan tergantung dari spesifikasi aturan juga mungkin banyak. Iya. Karena siapa yang sebenarnya mau mengawasi? Siapa pengawasan gitu? Nah, yang mau bawakan lagu. Yang bawakan lagu ini gitu. Ya contoh saya
kita punya kafe terus ngundang band, ya ngundang band doang. Kita kan nggak pernah tahu lagu apa aja sih yang akan dibawakan band ini. Gitu. Ya, menarik. Ini mengenai royalti ini, artinya apa ya? Belum bisa terlalu melindungi mungkin hak cipta atau bagaimana, atau memang perlu sebenarnya ini perlu lebih ini lagi sih, lebih aktif lagi secara sistemnya, lebih jelas lagi secara sistemnya. Karena kalau saya baca beberapa itu kan masih banyak yang rancu. Dan ketika ada isu ini kan ada beberapa musisi juga angkat suara, nggak apa-apa bawain lagu saya, nggak apa gitu kan. Malah Charlie mau bayar kalau ada yang bawakan lagu, karena mungkin takut dia tidak populer lagi kalau misalnya tidak diputar karena kena royalti misalnya. Oh ya, saya ucapkan dulu terima kasih Bang. Sudah memenuhi undangan TV Pare meskipun dalam kondisi seperti ini ya. Aman-aman. Ya baik. Mudah-mudahan dengan diskusi ini kita bisa dapat informasi untuk masukan-masukan bagi musisi kita di Indonesia. Ya. Dan sebenarnya memang harus perlu kita sama-sama istilahnya, saling melindungi hak cipta. Ya, betul. Melindungi kita punya karya. Langkah yang dilakukan LMK ini itu sudah tepat. Tapi menurut dari beberapa musisi memang perlu ada transparansi tentang pendistribusian royalti itu kepada pencipta. Oke, sampai di sini podcast kita episode kali ini mengenai royalti musik bagi pencipta lagu. Kita ketemu kembali di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.